Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Kembali bersama Om Bob dalam telusur dan tutur sejarah dan budaya. Pada kesempatan ini Om Bob datang ke Jogja di Masjid Sultonain Nitian. Itu kita lihat Masjid Sultonain, dan di depan Masjid Sultonain terdapat makam Nitian. Makam Nitian ini berada dalam otoritas Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Ini di dalam masjid ini dibentengi dengan tembok batu. Dan di dalam makam Nitian ini terdapat tokoh-tokoh penting dalam Wangsa Mataram. Siapa saja nanti beliau kita lihat bersama-sama. Dan alhamdulillah dengan Pak Penewu. Assalamualaikum. Pak Penewu. Pak Penewu Sulakso Wegeno. Beliau adalah yang rekso makam Nitian ini, yang nemani Om Bob di sini. Dan nanti dengan beliau Om Bob akan berdoa sebentar di dalam makam. Om Bob akan masuk dalam makam. Assalamualaikum, Bobo. Inilah suasana dalam makam Nitian di dalam pagar ini, kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Minal muslimin wal muslimat. Dan di antara makam-makam ini terdapat makam tokoh penting. Ini lihat. Ini adalah makam Ratu Pakubuwono. Beliau adalah permaisuri garwa Padmi dari Sinuwun Pakubuwono pertama. Beliau terkenal dengan, juga disebut dengan Kanjeng Ratu Mas Balitar. Ini adalah makam beliau Ratu Pakubuwono. Nanti Om Bob akan bincang-bincang terkait dengan Kanjeng Ratu Balitar. Dan juga ini di samping beliau ini juga ada salah satu putra dari Ratu Pakubuwono, yaitu Pangeran Balitar. Pangeran Balitar menarik sekali, luar biasa. Syukur alhamdulillah Om Bob bisa berziarah ke sini dan akan bertutur tentang seputar Kanjeng Ratu Pakubuwono dan Pangeran Balitar. Dan menurut beliau, Bapak Penewu Sulakso tadi, memang di sini juga terdapat makam beliau Raden Ronggo, putra Panembahan Senopati. Ternyata makam beliau ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dan ini juga Om Bob tertarik, nanti akan seizin beliau yang Penewu Sulakso akan bertutur dengan beliau Raden Ronggo. Baiklah kawan-kawan sekalian, Om Bob akan bertutur satu persatu tokoh-tokoh yang ada di sini, khususnya 3 tokoh tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udut, salam ngopi kawan-kawan sekalian. Namun maaf, di tengah pesarian yang dipenuhi oleh tokoh-tokoh agung, Om Bob tidak ngopi dulu kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam telusur sejarah dan budaya. Om Bob saat ini berada di tengah-tengah makam kuno, yaitu makam Nitian Yogyakarta. Makam ini berada di belakang masjid, di depan ya, Masjid Sultonain, yang sangat terkenal di daerah Nitian Yogyakarta. Makam yang sederhana ini, dalam makam yang sederhana ini ternyata banyak dimakamkan tokoh-tokoh penting di dalam sejarah perjalanan Kesultanan Mataram. Salah satunya kawan-kawan sekalian, dengan penuh rasa hormat Om Bob ini, dan juga persis di belakang Om Bob ini, Om Bob berada di antara 2 makam yang sangat penting dalam sejarah perjalanan Mataram Islam, yaitu beliau adalah Ratu Balitar, Ratu Mas Balitar atau
terkenal dengan Kanjeng Ratu Pakubuwono. Beliau adalah permaisuri garwa patni dari Sinuwun Pakubuwono pertama atau Raden Mas Derajat. Beliau sangat terkenal sekali, pengaruhnya luar biasa. Salah satu perempuan atau wanita di dalam sejarah Mataram ini terdapat beberapa perempuan wanita, yaitu garwo dari beberapa raja Mataram yang memiliki pengaruh yang sangat kuat. Salah satunya adalah beliau. Beliau tidak hanya berpengaruh sebagai permaisuri, namun juga sebagai ibu suri. Ibu suri dari Amangkurat IV dan sebagai nenek memiliki pengaruh terhadap cucunya, yaitu Pakubuwono II. Luar biasa. Ada juga wanita yang permaisuri yang sangat berpengaruh di dalam kerajaan Mataram Islam. Selain beliau sebelum beliau itu ada Ratu Batang. Beliau adalah garwo dari Sultan Agung. Dulu kalau nggak salah pernah Bob singgung di dalam konten sebelumnya. Baik kawan-kawan sekalian, Bob akan bertutur tentang siapa beliau dan kiprah beliau. Karena selain beliau mempunyai pengaruh ahli politik dan juga beliau adalah seorang di dalam beberapa literatur disebut sebagai sufi wanita. Karena keyakinannya terhadap keteguhannya terhadap ajaran-ajaran Islam. Nanti kita lihat Bob akan berusaha untuk tuturkan, dan beliau juga seorang pujangga juga karena beliau mengarang beberapa serat dan beberapa buku. Baik kawan-kawan sekalian, Bob akan bertutur tentang biografi beliau Ratu Mas Blitar atau Kanjeng Ratu Pakubuwono pertama. Beliau Ratu Mas Blitar ini putra dari Tumenggung Balitar. Tumenggung Balitar merupakan putra dari Panembahan Haryo Balitar. Namanya memang Balitar semua kawan-kawan sekalian, ya, karena ini nunggak semi. Kemudian Tumenggung Haryo Balitar merupakan putra dari Panembahan Juminah atau Pangeran Juminah. Pangeran Juminah merupakan putra dari Panembahan Senopati, pendiri dan raja pertama Wangsa Mataram Islam. Ibu dari Pangeran Juminah itu adalah Ratu Retno Dumilah, Raden Ayu Retno Dumilah. Raden Ayu Retno Dumilah merupakan putri dari Bupati Madiun yang bernama Pangeran Timur atau Renggo Jumeno. Pangeran Timur merupakan putra bungsu dari Sultan Trenggono Demak. Sultan Trenggono Demak merupakan putra dari Raden Fatah. Ini dari garis ibu beliau. Saya urutkan kembali lagi biar jelas. Dari garis ibu Pangeran Blitar ini, Bob ambil dari Pangeran Timur atau Raden Renggo Jumeno, Bupati Madiun, memiliki putri Retno Dumilah. Retno Dumilah ini diperistri oleh Panembahan Senopati. Ketemu dari garis bapak. Panembahan Senopati putra dari Ki Ageng Pemanahan. Dari perkawinan Panembahan Senopati dengan Retno Dumilah, lahirlah Pangeran Juminah atau Panembahan Juminah. Panembahan Juminah memiliki putra, salah satu putranya adalah Panembahan Haryo Juminah, Pangeran Haryo Balitar. Pangeran Haryo Balitar memiliki putra Tumenggung Balitar. Tumenggung Balitar memiliki putri namanya Ratu Balitar. Ini beliau berarti termasuk buyut dari Pangeran Juminah dan canggah dari Panembahan Senopati, Ratu Balitar. Jadi bangsawan kelas 1, beliau Ratu Balitar ini. Kawan-kawan sekalian, beliau kemudian menikah dengan Raden Mas Derajat. Raden Mas Derajat ini merupakan putra dari Amangkurat I atau Amangkurat Agung, dari istri Putri Labuan asal Kajoran Pajang. Dari perkawinan ini, Pangeran Derajat atau Pakubuwono pertama ini
Umpop singkat saja. Kalau umpop nanti bahas terlalu panjang kawan-kawan sekalian. Pada tahun 1703, 04 tepatnya, beliau bersama dengan suaminya dan Balitar ini menduduki Keraton Kartosuro setelah larinya Amangkurat III. Amangkurat ketiga itu putra dari Amangkurat II atau Sunan Kencet. Dan saat itulah mulai tahun 1704 beliau menjadi permaisuri Pakubuwono pertama di Keraton Kartosuro. Ini Ratu Balitar. Kawan-kawan sekalian, Ratu Balitar ini selain pengaruhnya kuat, beliau memiliki putra yang pertama itu nanti adalah yang bergelar Amangkurat keempat. Beliau kita bisa menyaksikan, kita bisa merasakan seorang ibu yang melihat anaknya saling bertempur untuk memperebutkan kekuasaan. Ya, Ratu Balitar ini. Sepeninggal Pakubuwono pertama, tahun 1719, ini putra beliau yang bernama Suryo Putro, kalau nggak salah ya, Suryo Putro, nanti bergelar, mohon maaf kalau Om nanti dikoreksi kalau salah, Raden Suryo Putro ini dilantik menjadi Amangkurat keempat. Pelantikan Amangkurat keempat sebagai pengganti daripada Pakubuwono pertama ini menimbulkan ketidakpuasan di saudara-saudaranya. Om pernah bahas dalam perang suksesi Jawa kedua, karena nanti perang suksesi Jawa kedua ini di era Amangkurat keempat, dan beliau menyaksikan sendiri ketiga putranya dan satu putra tirinya, yaitu putra tiri beliau itu dari perkawinan selir dengan Pakubuwono lahir nanti Pangeran Dipanegara yang memberontak kepada Amangkurat keempat dan mendirikan menobatkan diri sebagai Panembahan Heru Cakra di Madiun. Pangeran putra dari beliau selain daripada Amangkurat keempat ini adalah Raden Pangeran Purboyo dan Pangeran Balitar. Diceritakan kawan-kawan sekalian bahwa hubungan antara Ratu Pakubuwono dengan Amangkurat keempat ini kurang baik karena beliau lebih mendukung putranya yaitu Pangeran Balitar sebagai raja pengganti daripada Pakubuwono pertama. Namun ditentang oleh VOC karena Pangeran Purboyo sama Pangeran Balitar lebih taat beragama sesuai dengan ajaran-ajaran dari Pakubuwono. Akhirnya pecah perang. Ketika Amangkurat berkuasa, Amangkurat empat berkuasa ini terjadi perang suksesi Jawa kedua. Jawa terpecah menjadi empat, yaitu pendukung dari Amangkurat keempat, pendukung dari Pangeran Diponegoro atau Heru Cakra di Madiun, kemudian Amangkurat empat juga berhadapan dengan paman beliau, yaitu Haryo Mataram yang menobatkan dirinya juga sebagai Sultan di Pati, yang kemudian ditangkap dan dihukum gantung di Jepara. Dan ini Pangeran Amangkurat keempat juga berhadapan dengan dua adik kandungnya, yaitu Pangeran Purboyo dan Pangeran Balitar. Kita bisa merasakan bagaimana perasaan seorang ibu ketika melihat putra-putranya ini bertarung sendiri. Baik kawan-kawan sekalian, singkatnya nanti Om Bob akan bahas ketika Om Bos membahas Pangeran Balitar. Sepeninggal Pangeran Sunan Amangkurat keempat, ini tahun 1726, karena Amangkurat keempat itu hanya menjabat 6 tahun. Dari 7 tahun ya, dari tahun 1719 sampai 1726, karena beliau penyebabnya macam-macam, ada yang mengatakan disantet, ada yang dikualat ketika ziarah di Sultan Hadiwijoyo di Butuh. Namun beliau ini juga karena diracun. Siapa yang meracun, sampai sebelum sempat ketemu beliau telah meninggal dunia. Di akhir-akhir Amangkurat keempat beliau sangat mempercayai daripada Ratu Pakubuwono terkait masalah asupan makanan sama obat-obatannya. Beliau sangat dibutuhkan oleh Amangkurat keempat.
Itulah kawan-kawan sekalian tentang sepak terjang Ratu Pakubuwono. Dan Ratu Pakubuwono ini merupakan seorang yang memiliki kemampuan supranatural yang luar biasa. Karena laku tirakat dan laku prihatinnya. Ini. Karena juga mungkin temurun dari yang buyutnya. Beliau juga ahli torikot. Namun tidak dijelaskan torikotnya apa, namun beliau sangat alim, sangat soleh, dan ahli tirakat. Kemampuan supranatural beliau bisa dibuktikan ketika Pakubuwono I naik tahta. Ini seluruh pusaka dari Kasunanan Kartosuro atau Mataram itu dibawa lari semua oleh Amangkurat ketiga. Dan beliau mendapat tugas dari suaminya, yaitu Pakubuwono, untuk mencari dan mengidentifikasikan pusaka-pusaka yang telah hilang. Pusaka keraton tidak sembarangan, tidak semua orang bisa mengidentifikasi. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan sebanding dengan kekuatan pusaka itu yang bisa. Dan beliaulah satu-satunya dipercaya. Pun demikian ketika Amangkurat keempat membutuhkan pusaka-pusaka, beliaulah yang mengidentifikasinya. Ini. Setelah kematian Amangkurat keempat, ini diteruskan dengan putra dari Amangkurat keempat, yaitu Pakubuwono kedua. Kalau nggak salah Purbosuyoso putranya. Raden Purbosuyoso menjadi Amangkurat II, dan inilah saat cucu beliau, berarti Pakubuwono kedua ini merupakan cucu beliau. Beliau masih sempat memberikan pengaruh-pengaruh baik dalam rangka membentuk karakter Pakubuwono kedua sesuai dengan ajaran-ajaran tatanan-tatanan pemimpin yang Islami. Pengaruh beliau. Tidak heran kawan-kawan sekalian, Kanjeng Ratu Pakubuwono ini karena silsilah beliau, yaitu salah satu putra Pangeran Juminah. Pangeran Juminah itu putranya selain Haryo Balitar, Panembahan Haryo Balitar, Pangeran Panembahan Haryo Balitar ini merupakan adik dari Raden Ranggawangsaprana. Putra sulung dari Pangeran Juminah ini adalah Ranggawangsaprana. Ini juga seorang ahli torikot yang makamnya ada di Kuntul Layang Kaliwungu. Itu kawan-kawan sekalian. Beliau sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Ketika Pakubuwono kedua naik tahta, kita kembali ke Pakubuwono kedua. Naik tahta itu dalam masa yang masih sangat muda, 15 tahun Pakubuwono menjadi seorang raja. Dan banyak sekali pengaruhnya. Salah satu pengaruhnya adalah dari ibunya. Ibu dari Pakubuwono kedua itu adalah Ratu Amangkurat, nanti suami daripada Amangkurat keempat. Ini pengaruhnya juga besar. Ini Ratu Amangkurat ini sangat didukung oleh VOC, dan beliau bersama dengan Patih Danurejo dan juga Patih nanti di Danurejo diganti oleh Patih Natakusuma anti VOC. Beliau memiliki pengaruh terhadap cucunya yaitu Pakubuwono kedua. Dan beliau juga mengarang berbagai buku-buku penting yang merupakan buku-buku sejarah sekaligus buku-buku sebagai jimat. Tahun 1715 beliau mengarang Serat Menak. Serat Menak itu menceritakan tentang perjuangan Nabi Muhammad, khususnya perjuangan paman Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hamzah. Serat Menak ditulis tahun 1715. Tahun 1719 beliau mengarang Babat Tanah Jawi. Silsilah orang-orang agung Tanah Jawi beliau tulis. Beliau juga mengarang berbagai buku, salah satunya adalah buku tentang Iskandar Dzulkarnain. Beliau juga menulis tentang buku riwayat tentang Nabi Yusuf. Beliau juga mengarang buku tentang Garwo Kencono atau apa ya, Om Bob lupa. Ini banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh beliau dan sekarang masih disimpan di museum. Ini beliau sangat memiliki kemampuan intelektualitas, memiliki kemampuan spiritualitas. Om Bob juga heran, kenapa? Apa yang menjadi penyebab beliau permaisuri utama dari Pakubuwono pertama, pendiri Trah Pakubuanan,
tidak dimakamkan di Imogiri, namun dimakamkan di tempat yang sangat sederhana, ya di Nitian ini. Apakah ada korelasinya dengan makam daripada putra tercintanya, yaitu Pangeran Blitar? Ini beliau adalah Pangeran Blitar di sini. Nggak tahu Om Bob. Nanti Om Bob akan ceritakan tentang Pangeran Blitar, namun Pangeran Blitar antara Pangeran Balitar dengan Ratu Pakubuwono meninggalnya terpaut kira-kira Pangeran Balitar itu sedo tahun 1721. Berarti 2 tahun setelah beliau itu mengadakan pemberontakan terhadap Amangkurat keempat. Sedangkan Ratu Balitar sedo tahun 1732. Jadi terpaut berapa tahun? 1721, ya kurang lebih 11 tahun. Ratu Pakubuwono meninggal sedo itu tahun 1732 tahun. Itulah kawan-kawan sekalian sekelumit tentang Ratu Pakubuwono. Om Bob juga sampai sekarang masih penasaran kenapa ratu yang demikian, tokoh yang demikian penting dimakamkan di makam yang sederhana. Dan makam ini cukup makam tua. Di era Panembahan Senopati mungkin sudah ada makam Nitian ini. Buktinya apa? Karena di sini menurut yang Penewu tadi terdapat makam Raden Ronggo. Berarti kalau Raden Ronggo berarti makam ini sudah ada semenjak awal Mataram, yaitu di zaman Kota Gede. Itu saya kira kawan-kawan sekalian, Om Bob alhamdulillah bisa menelusuri keberadaan Kanjeng Ratu Pakubuwono atau Kanjeng Ratu Balitar. Beliau tokoh yang luar biasa, dari leluhurnya orang-orang yang luar biasa, dari keturunannya orang-orang yang luar biasa. Karena nanti beliau melahirkan Amangkurat keempat, dan dari Amangkurat keempat nanti lahir Trah-Trah Kasunanan Surakarta dari Surakarta, karena nanti Pakubuwono kedua ini melahirkan Trah Surakarta, dan Amangkurat keempat salah satu cucu dari beliau adalah Pangeran Mangkubumi, pendiri dari Kasultanan Yogyakarta. Dan juga lagi cicit beliau. Cicit beliau itu berarti Raden Mas Said. Raden Mas Said itu adalah cucu dari Pak Amangkurat keempat, putra dari Haryo Mangkunegoro menjadi penguasa dari Puro Mangkunegaran. Itu saya kira kawan-kawan sekalian. Bob mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kawan-kawan kalau tertarik bisa mempelajari dalam literatur lagi, banyak sekali buku-buku maupun konten-konten yang telah tersedia di media sosial. Namun kawan-kawan juga harus arif untuk mengkomparasi antara literatur satu dengan yang lainnya dalam rangka memperkaya khasanah sejarah bangsa kita. Salam udut, salam ngopi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.